Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senantiasa mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin menghitung-hitung nikmatku, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmatku. Ya, karena begitu banyaknya nikmat pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga tidak ada satupun alat hitung atau kalkulator yang bisa menghitung nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Begitupun dengan nikmat berRamadan pada tahun ini. Walaupun Ramadan tahun ini mungkin tidak seperti Ramadan sebelumnya, dalam kondisi suasana yang tidak terlalu kondusif berRamadan di tahun ini. Akan tetapi di balik semua itu tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk berRamadan tahun ini. Dan tentu kita senantiasa juga bersalawat kepada beliau, pemimpin umat manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di hari Jumat yang mubarakah ini, kita memperbanyak salawat kepada beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salam, mengucapkan salawat kepada beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebuah harapan agar salawat ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema pembahasan kita pada kesempatan yang berberkah ini yaitu tentang jauhilah sikap sombong. Jauhilah sikap sombong. Inilah yang akan menjadi materi ulasan kita, pembahasan kita secara sederhana sesuai dengan kapasitas kemampuan yang kami miliki. Salah satu tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi di antara sekian banyak tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antaranya yang sangat penting adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Ya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik.
Jadi untuk menyempurnakan akhlak yang baik berarti sebelum diutus Rasulullah itu sudah ada akhlak yang baik. Jadi sebelum diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada akhlak yang baik. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan semua akhlak-akhlak baik tersebut. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud menyatakan bahwa hadits ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah paham bahwa Islam ini adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia. Islam ini adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Oleh karena itu, banyak dalil dari Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dari As-Sunnah, hadits Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Ya, kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka di sana kita akan menemukan beberapa ayat tentang perintah kepada kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan agar kita menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Begitupun dalam hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemukan perintah kepada kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita agar memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi segala macam bentuk akhlak-akhlak yang tercela. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu akhlak buruk yang harus kita hindari, yang harus dihindari oleh seorang muslim dan muslimah, yaitu sikap kesombongan. Nah ini, salah satu di antara akhlak buruk, akhlak tercela yang harus dihindari oleh seorang muslim, yaitu sifat kesombongan. Nah ini, apakah yang dimaksud dengan sifat kesombongan ini? Ini yang ingin kita perjelas, apa yang dimaksud dengan sifat kesombongan. Kalau kita melihat penjelasan ulama kita dari memahami hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana kita akan menjumpai penjelasan bahwa sikap sombong adalah yaitu memandang dirinya, menganggap dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Ini sikap kesombongan adalah ketika seseorang memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan orang lain. Orang yang sombong itu merasa dirinya sempurna, bahwa dialah yang sempurna, dialah yang hebat, dialah yang paling pintar, dialah yang paling hebat. Ya, orang yang sombong selalu merasa dirinya lebih sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Pokoknya dirinya lah yang terbaik, dirinya lah yang selalu mau unggul, dirinya lah yang selalu mau tampil dan sebagainya. Ya, itu seperti disampaikan oleh ulama kita di dalam memahami hadits Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya bahwa tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya walaupun sehalus zarlah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan bahwa jika seseorang memiliki kesombongan di dalam hatinya walaupun itu sekecil zarlah, ya, atom, partikel-partikel atom yang terkecil zarlah, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang memiliki kesombongan seperti itu. Lalu sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah memakai sepatu baru itu kesombongan? Apakah memakai baju baru itu kesombongan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan.
Kesombongan itu bukanlah diukur dari pakaian seseorang. Ketika dia memakai pakaian baru, ketika dia memakai pakaian mahal, mobil mewah dan sebagainya. Akan tetapi kesombongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bataral haq wa gantum nas. Menolak kebenaran dan memandang enteng sesamanya manusia. Ini ciri yang paling menonjol yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang sombong itu adalah orang yang senantiasa bataral haq, menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Walaupun sudah nyata-nyata, sudah jelas kebenaran terpampang di hadapan matanya. Hujah-hujah, argumen-argumen, dalil-dalil telah dipaparkan, telah disampaikan kepadanya tentang sebuah kebenaran, tetapi toh dia tidak mau menerima kebenaran tersebut. Mungkin karena dia menganggap pendidikannya lebih tinggi dibandingkan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Mungkin dari strata sosial dia orang yang lebih kaya dibandingkan orang yang menyampaikan kebenaran. Mungkin dari segi keturunan dia menganggap bahwa dia orang bangsawan, ningrat, keturunan raja, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Walaupun nyata-nyata kebenaran itu sudah disampaikan kepadanya, tapi yang menyampaikan dia anggap orang yang lebih rendah strata sosialnya. Begitupun dan seterusnya. Intinya bataral haq, menolak kebenaran. Kenapa seseorang menolak kebenaran? Wa ghamtun nas, karena memandang enteng sesamanya manusia. Ini kata Rasulullah, ketika sifat itu ada bercokol di dalam diri seseorang, walaupun hanya sehalus zarlah, ya, zarlah itu partikel-partikel atom yang sangat kecil. Itu bayangkan, sekecil itu kesombongan yang ada dalam diri seseorang hamba, maka tidak akan masuk ke dalam syurga. Bagaimana lagi kalau kesombongan itu lebih besar dari itu? Bagaimana lagi kalau kesombongan itu keangkuhan, kecongkakan lebih besar dari itu? Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti itu. Mari kita melihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Luqman, yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, janganlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali jangan kamu lakukan. Apa itu? Kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sifat kesombongan yang kamu miliki. Karena ada kebanggaan pada dirimu sehingga kamu berpaling dari manusia, memalingkan wajahmu, tidak mau mendengarkan ucapan orang lain, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tidak mau mendengarkan dakwah orang lain. Jangan seperti itu. Dan janganlah kamu berjalan di permukaan bumi dengan angkuh. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh keangkuhan. Kenapa seperti itu? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fajur. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu membanggakan dirinya. Apakah karena keilmuannya, apakah karena pendidikannya, apakah karena strata sosialnya, apakah karena kekayaannya, apakah karena ketampanannya, dan sebagainya. Itu. Kemudian dalam surah An-Nahl, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia, siapa dia? Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Sungguh sangat jelas kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil dari Al-Qur'an yang melarang kita untuk bersikap sombong. Yang sangat jelas bahwa Islam, agama yang mulia ini, sangat keras mengingatkan kepada kita pengikutnya untuk tidak bersikap sombong, mencela sikap kesombongan, mencela sikap keangkuhan. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak senang kepada siapa? Kepada al-mustakbirin, yaitu orang-orang yang menyombongkan dirinya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Harithah bin Wahab Al-Ghuzai berkata bahwa ia pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa, maukah kamu aku beritahu tentang apa? Tentang penduduk neraka. Siapakah penduduk neraka itu? Maukah engkau saya beritahu, wahai para sahabatku, kata Rasulullah. Siapa itu? Mereka itu adalah orang-orang yang keras lagi kasar. Orang-orang yang berperingai. Orang-orang yang berwatak keras lagi kasar. Kemudian siapa lagi? Tamak lagi rakus. Dan siapa lagi yang ketiga? Yaitu orang yang takabur, orang yang sombong. Inilah neraka akan dihuni oleh orang-orang seperti ini. Orang-orang yang keras dan kasar perangainya. Keras dan kasar ucapannya. Keras dan kasar tingkah lakunya. Orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, orang-orang yang nguah kata orang Bugis. Dan orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang congkak. Inilah kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya sekali lagi kita, saya dan kita semua diharapkan, dihimbau dengan keras, bersungguh-sungguh kita menjauhi yang namanya sikap kesombongan. Kemudian tahukah kita kaum muslimin, dosa pertama kali yang dilakukan oleh iblis? Dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis itu adalah kesombongan. Ya, sebagian salaf, ulama-ulama kita terdahulu menjelaskan bahwa dosa pertama yang dilakukan, yang muncul kepada Allah adalah dosa kesombongan. Jadi, dosa yang pertama kali muncul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Itulah dosa yang pertama kali, kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan menyembah tetapi penghormatan. Ya, sujud di sini bukan sujud menyembah kepada Nabi Adam. Sujud di sini adalah bentuk penghormatan, pemuliaan kepada Nabi Adam. Maka sujudlah seluruh malaikat tersebut illa iblis, kecuali satu makhluk yang tidak sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, itu iblis. Kenapa iblis tidak mau bersujud ke Nabi Adam? Kenapa iblis tidak mau mematuhi perintah Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena ia enggan dan takabur, karena dia sombong dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya, ini penyebab sehingga iblis itu tidak mau bersujud ke Nabi Adam dalam artian menghormati pemuliaan terhadap Nabi Adam atas perintah Allah, karena ada sifat sombong, bangga, takabur dalam dirinya. Oleh sebab itu, Imam Qatadah berkata tentang ayat ini. Jadi beliau menjelaskan, Qatadah memberikan penjelasan tentang ayat yang mulia ini, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Beliau menjelaskan bahwa iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis hasad, iblis dengki, iblis iri kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, kenapa dia iri? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam. Ketika malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam, ini membuktikan bahwa Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah hasad, dengki, iri hati oleh iblis kepada Nabi Adam. Kenapa? Justru malaikat diperintahkan menghormati Nabi Adam. Kenapa? Kenapa bukan kepada saya? Iblis mengatakan, saya ini diciptakan dari api, sementara Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Saya ini, kata iblis, diciptakan dari api, sementara Adam itu hanya diciptakan dari tanah. Yang justrunya malaikat itu sujud kepada saya, menghormat kepada saya yang diciptakan dari api.
Ya, dia anggap bahwa dia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Inilah sikap kesombongan, merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, merasa lebih terhormat dibandingkan yang lainnya. Nah, inilah kesombongan. Kesombongan inilah yang dilakukan oleh iblis, merupakan dosa yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu iblis sombong, tidak mematuhi perintah Allah. Iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, memuliakan Nabi Adam. Seperti itu penjelasan Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini dosa pertama yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dosa kesombongan. Lalu menyusullah dosa-dosa yang lainnya. Kemudian hakikat kesombongan, sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi. Hakikat kesombongan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Coba kita lihat, biji sawi itu sangat kecil. Tidak akan masuk, kata Rasulullah SAW, ke dalam surga. Siapa? Orang yang ada di dalam hatinya kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Walaupun sebesar biji sawi. Ya, kita lihat biji sawi itu kecil sekali. Kemudian ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju baru dan sandal bagus ya Rasulullah? Bagaimana penilaianmu ya Rasulullah dengan orang yang suka memakai baju baru dan suka memakai sandal yang bagus? Apakah itu yang disebut dengan kesombongan? Rasulullah SAW mengatakan, bukan. Bukan itu yang dinamakan kesombongan. Kenapa? Innallaha jamilu yuhibbul jamal. Karena Allah itu, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan, sehingga ketika seseorang memakai baju yang baru, sandal yang baru, itu bukanlah kesombongan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-kibar, kesombongan itu adalah batarul haq wa gamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadits riwayat Imam Muslim. Kemudian ulama kita, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dalam menjelaskan makna hadits ini, beliau mengatakan bahwa hadits yang mulia ini berisi larangan dari sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka, serta menolak kebenaran. Jadi hadits ini, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu berisikan tentang larangan dari sifat sombong. Melarang kita untuk bersifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada sesama manusia. Nah, itu saya katakan tadi, sombong karena pangkatnya, sombong karena hartanya, sombong karena garis keturunannya, sombong karena pendidikannya, gelar akademiknya, dan segalanya yang berkaitan dengan duniawi, sombong. Kemudian merendahkan sesama manusia, tidak boleh. Ini larangan keras dan larangan serta menolak kebenaran. Dari mana pun datangnya kebenaran itu, kaum muslimin. Ketika ini disampaikan itu sebuah kebenaran, bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang mengatakannya, maka tidak ada alasan buat kita untuk menolaknya. Tidak ada alasan buat kita untuk menolaknya, siapapun dia. Baik, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian di sini disebutkan bahwa kesombongan itu ada dua macam. Ya. Kesombongan itu ada dua macam. Sebagaimana dalam hadis tadi, bahwa yang pertama yaitu sombong terhadap al-haq, sombong terhadap kebenaran, dan sombong terhadap makhluk. Ya, sombong terhadap kebenaran dan sombong terhadap makhluk. Ini dua kesombongan secara umum. Hal ini diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah kita sampaikan tadi, bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran pertama, dan kedua suka meremehkan orang lain, memandang enteng orang lain. Ghamtun nas, meremehkan orang lain. Menolak kebenaran disebutkan dalam tulisan ini adalah dengan menolak dan berpalingnya seseorang serta tidak mau menerimanya. Yaitu menolak kebenaran adalah
dengan menolak dan berpaling dari kebenaran itu serta tidak mau menerimanya. Apa itu kebenaran? Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah, Al-Quran. Yang mereka menolak kebenaran, menolak Al-Quran dan berpaling dari Al-Quran. Menolak agama dan berpaling dari agama. Serta tidak mau menerimanya. Itu menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, meremehkan manusia. Yakni merendahkan dan meremehkan orang lain, memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih dibandingkan orang lain. Ya. Memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Seperti itu dalam syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dijelaskan bahwa kesombongan ada dua macam, sombong terhadap kebenaran dan sombong terhadap makhluk. Ya, baik, kita lanjutkan sedikit kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ulama kita bahwa sombong terhadap kebenaran, sombong terhadap al-haq adalah sombong terhadap kebenaran, yakni dengan tidak mau menerima kebenaran tersebut. Ya, tidak mau menerima kebenaran tersebut. Kita ulangi, sudah jelas kebenaran itu terpampang di hadapan matanya. Hujah-hujah, alasan-alasan, dalil-dalil, argumen-argumen secara ilmiah telah disampaikan kepadanya, tetapi tetap dia tidak mau menerimanya. Tetap dia tidak mau mengambil kebenaran tersebut. Maka setiap orang yang menolak kebenaran, siapapun dia, maka dia telah sombong disebabkan penolakannya tersebut. Jadi setiap orang yang menolak kebenaran, siapapun dia, ketika dia menolak kebenaran, maka dia telah sombong disebabkan sifatnya tersebut yang menolak kebenaran. Oleh karena itu, dipetegaskan dalam tulisan ini, oleh karena itu wajib bagi setiap hamba Allah untuk menerima kebenaran yang ada di dalam kitabullah dan ajaran para rasul alaihimussalam. Jadi seorang mukmin, seorang muslimah, hamba Allah Subhanahu wa taala wajib untuk menerima kebenaran yang ada di dalam kitabullah, yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang dibawa oleh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib menerima, tidak ada alasannya. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Itulah karakteristik orang-orang beriman. Sedangkan orang-orang munafik, sami'na wa asaina, dia dengar tapi tidak mau taat. Jadi ini perbedaan antara orang beriman dengan orang-orang kafir atau munafik. Orang beriman itu ketika dia mendengarkan sebuah kebenaran, ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW, apa jawabannya? Sami'na, saya dengar itu, wa ata'na, dan saya taati itu kebenaran. Saya taati itu Al-Quran, saya taati itu Al-Hadits. Itulah orang-orang beriman. Sedangkan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik, sami'na, mereka juga mendengarkan yang namanya kebenaran. Mereka juga mendengarkan yang namanya ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW. Tapi wa'asaina, tetapi mereka tidak mau taat, tetapi mereka tidak mau patuh. Sama-sama mendengar, tapi sikap mereka terhadap apa yang mereka dengar itu berbeda. Orang beriman, mereka taat dengan apa kebenaran yang mereka dengarkan. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang fasik, orang-orang munafik, mereka juga mendengarkan kebenaran, tetapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Kemudian, orang yang sombong terhadap ajaran Rasul secara keseluruhan, maka dia telah kafir dan akan kekal di dalam neraka. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa setiap orang yang sombong, menolak kebenaran terhadap ajaran Rasul secara keseluruhan, ya ajaran-ajaran Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, maka dia telah divonis kafir dan akan kekal di dalam neraka. Ya. Ketika datang kebenaran yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an, ya. Dia bersikap sombong dan hatinya menentang sehingga dia menolak kebenaran tersebut, maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kesombongan yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka minta maaflah
Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya jelas dalam ayat yang mulia ini. Ya, ketika kebenaran dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikuatkan dengan ayat Quran, dia tetap bersikap sombong, dia tetap tidak mau mengikutinya, dia tetap menentangnya, dia tetap menolak kebenaran tersebut, maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 56 yang telah kita sampaikan tadi. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang sombong dengan menolak sebagian kebenaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dan akalnya, tidak termasuk kekafiran. Tetapi dia berhak mendapatkan hukuman azab karena sombongnya tersebut. Jadi, orang yang sombong menolak sebagian kebenaran. Kalau yang pertama tadi itu menolak keseluruhan kebenaran. Semua kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dia tolak semuanya, maka dia kafir dan kekal di dalam neraka. Adapun orang yang sombong, dia menolak sebagian kebenaran dan dia juga menerima sebagian kebenaran. Dia tolak kebenaran, dia tidak mau mengikuti kebenaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, yang tidak sesuai dengan seleranya, yang tidak sesuai dengan akalnya, yang tidak sesuai dengan keinginan orang banyak. Dia tolak kebenaran tersebut. Maka dia tidak kafir. Tidak jatuh vonis kafir kepadanya. Akan tetapi dia akan mendapatkan azab karena sifat kesombongannya tersebut. Dia akan mendapatkan hukuman karena sifat kesombongannya tersebut. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita ini penuntut ilmu yang baru belajar ilmu Islam. Saya dan kita semua baru dalam tahapan belajar Islam. Wajib bagi kita para penuntut ilmu untuk memiliki tekad yang kuat. Harus memiliki tekad yang kuat dalam diri kita bahwa mendahulukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan siapapun. Ini yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita sebagai penuntut ilmu yang baru menuntut ilmu, bahwa kita tanamkan dalam diri kita, kita miliki tekad yang kuat untuk mendahulukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan siapapun, bahkan sampai perkataan orang tua kita sendiri. Oleh karena, kenapa seperti itu? Karena pokok kebenaran adalah kembali kepadanya dan pondasi kebenaran dibangun di atasnya, yakni dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokok kebenaran itu kembali kepadanya dan pondasi kebenaran dibangun di atasnya, yaitu dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mengetahui maksudnya. Maksud daripada sabda-sabda Rasulullah SAW. Kita berusaha mengikutinya secara lahir dan batin. Itulah konsekuensi daripada syahadat kita Muhammad Rasulullah. Konsekuensi ketika kita sudah mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah, maka tidak ada alasan buat kita kecuali mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam agama Islam ini Pak, kaum muslimin, ada kajian tauhid namanya konsekuensi syahadatain. Konsekuensi la ilaha illallah, konsekuensi Muhammad Rasulullah. Nah, konsekuensi Muhammad Rasulullah salah satunya diantaranya adalah mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengetahui maksudnya dan mengikutinya secara lahir kita dan secara batin kita. Ini yang perlu kita pahami. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita sebagai seorang muslim dan muslimah terhadap setiap kebenaran, jadi terhadap setiap kebenaran adalah menerimanya secara penuh, secara totalitas, secara kafah, syamil, universal. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh parsial. Jika sudah nampak bahwa itu sebuah kebenaran, tidak diragukan lagi bahwa itu hadits Rasulullah SAW yang sahih, firman Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita sebagai muslim dan muslimah yaitu menerimanya secara penuh, secara totalitas, secara menyeluruh, syamil, kafah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi tidaklah patut
Ya, tidaklah pantas seorang mukmin laki-laki maupun mukmin wanita ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan sebuah ketetapan, sudah keluar sebuah ketetapan dari Allah, sudah keluar ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pantas seorang laki-laki beriman dan wanita beriman mereka memiliki pilihan selain itu. Tidak pantas bagi mereka mengambil jalan lain selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam surah Nisa jelas juga bahwa fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimunaka fima shajara bainahum. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak beriman hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi Allah mengangkat sumpah atas namanya, maka demi Rabbmu Muhammad, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Sungguh sangat jelas. Ya, ini jelas sekali kaum muslimin dan muslimah itu sombong terhadap kebenaran. Kemudian sombong terhadap makhluk. Ya, bentuk kesombongan yang kedua, yang pertama tadi itu bentuk kesombongan yang pertama itu sombong kepada kebenaran. Kemudian bentuk kesombongan yang kedua adalah sombong terhadap makhluk, yakni dengan meremehkan dan merendahkan orang lain. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, bentuk kesombongan yang kedua ini, sombong kepada makhluk itu muncul karena seseorang bangga dengan dirinya sendiri dan merasa menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Jadi sombong terhadap makhluk, sikap sombong seseorang terhadap makhluk, terhadap orang lain itu disebabkan muncul karena seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Seseorang merasa bahwa dirinya lebih mulia, lebih hebat, lebih cerdas, lebih pintar, lebih kaya dibandingkan orang lain. Ya. Kebanggaan terhadap diri sendiri inilah yang membawanya sombong terhadap orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain, ya, serta merendahkan mereka baik dengan perbuatan maupun perkataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Ya. Seseorang itu kata Rasulullah sudah bisa dikatakan berbuat jahat ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Hinaan-hinaan kita, celaan-celaan kita, umpatan-umpatan kita kepada saudara muslim kita itu adalah merupakan bentuk kejahatan. Kita sebutkan di sini di antara bentuk kesombongan terhadap manusia yaitu sombong dengan pangkat dan kedudukannya. Orang sombong terkadang karena pangkatnya, karena kedudukannya. Kemudian sombong karena hartanya. Sombong karena kekuatan dan kesehatan fisik yang dia miliki. Sombong karena ilmu dan kecerdasannya. Sombong karena dengan bentuk fisik yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Yang cantik misalnya, yang atletis, yang ganteng misalnya. Dan sombong karena garis keturunannya misalnya. Dan kesombongan-kesombongan lain yang bersifat duniawi. Padahal kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin sejenak merenung, kita sejenak ingin merenungkan siapa yang memberikan harta kepada kita, siapa yang memberikan kecerdasan kepada kita, siapa yang memberikan pangkat dan jabatan kedudukan kepada kita, siapa yang memberikan bentuk tubuh cantik, ganteng kepada kita. Semua murni hanyalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut semua nikmat-nikmat tersebut. Sangat mudah.
Bukankah kita melihat di keseharian kita, seseorang yang diberikan pangkat dengan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak lama Allah menghinakannya karena pangkat dan kedudukannya, dia korupsi, masuk ke dalam penjara, jadi koruptor. Mudah sekali bagi Allah untuk mencabut nikmat tersebut dan merubahnya menjadi hukuman, menjadi azab bagi orang tersebut. Oleh sebab itu, pada hakikatnya kita manusia ini tidak memiliki apa-apa. Kita lahir dari rahim ibu kita, keluar dalam keadaan tidak sebenang sehelai kain pun yang kita bawa. Tidak ada. Kita keluar dalam keadaan tidak berpakaian. Yang sekiranya pada saat itu waktu masih kecil kita ingin diberikan anjing untuk makan kita, maka kita tidak memiliki kekuatan daya. Ketika kita misalnya akan diberikan kepada harimau untuk memakan kita, maka kita tidak memiliki daya dan upaya. Tetapi Allah yang melindungi kita. Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Allah yang menjaga kita sehingga kita ada seperti ini. Lalu apakah yang pantas kita sombongkan? Baik kaum muslimin, selanjutnya yaitu hukuman pelaku. Hukuman bagi orang yang sombong di dunia. Jadi bukan hanya di akhirat orang sombong, bukan hanya di akhirat dia akan mendapatkan azab. Bukan hanya, tetapi di dunia pun orang yang sombong itu akan mendapatkan hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat bahwa orang yang sombong itu di samping di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat dia mati, di akhirat dia akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga. Di dunia pun ada hukuman yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sombong. Dalam sebuah hadits yang sahih dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Jadi ada seorang laki-laki yang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu makan dengan tangan kirinya. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Diperintahkan orang tersebut untuk makan dengan tangan kanannya. Lalu orang tersebut menjawab, aku tidak bisa. Aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak bisa? Apakah kamu tidak bisa? Dan orang itu menolak karena kesombongannya. Dia tolak itu, perkataan Rasulullah, agar makan dengan tangan kanannya. Setelah itu kata Rasulullah, tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Tangan orang itu tidak bisa sampai ke mulutnya. Karena kesombongannya diperintahkan oleh Rasulullah untuk makan dengan tangan kanan dan dia mengatakan, aku tidak bisa, padahal dia bisa. Maka dia mendapatkan hukuman, disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu tangannya tidak bisa sampai ke mulut, dia tidak bisa menyuap lagi. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi, orang tersebut mendapatkan hukuman di dunia disebabkan perbuatannya menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dalam perkara makan saja orang sombong diazab oleh Allah. Bagaimana lagi dalam perkara urusan-urusan agama? Ya, coba bayangkan dalam perkara persoalan makan saja yang kita anggap sepele. Ya, orang itu sombong, tidak mau makan dengan tangan kanannya padahal dia bisa, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dihukum, disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kalau ketika seseorang sombong tidak mau melaksanakan sabda Rasulullah dalam perkara-perkara ibadah, tentu hukumannya jauh lebih besar. Ya, ini kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan di awal Ramadan ini, di hari pertama Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesanggupan, kemampuan untuk berRamadan di tahun ini. Ya, memudahkan seluruh urusan kita, melindungi kita dari segala macam bentuk musibah dan mara bahaya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terakhir kami ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimah yang belum membaca surah Al-Kahfi agar membaca surah Al-Kahfi pada hari ini.
dan juga untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat yang berberkah ini, karena ada dalil khusus yang menjelaskan anjuran kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat yang mulia ini. Demikian, segala kebenaran itu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu sumbernya mutlak dari Allah, maka janganlah kita ragu untuk menerimanya. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan sumbernya murni dari saya, dari mohon dimaafkan. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.